Video pertama kali ketemu si Nurdiana alias Kaning ya. Pakai baju pramuka. Emang pramuka ini keahliannya dulu Let's Go salah satunya adalah menyamar ya. Profesional pramuka. Jadi dia menyamar kalau di hutan nggak level. Saya mau menyamar di nikahan. Nikahan saya sendiri lagi loh. Tiap titik kita turun tuh udah kasih tahu orang. Udah bilang itu janda. Udah 3 kali. Ada warga yang di rumahnya dia, dekat-dekat rumahnya dia ya. Bukan deket banget juga, yang jauh-jauh juga gitu. Enggak cuman warga yang dekat gitu, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh juga gitu. Berarti tetangga yang jauh gitu kan, dari jauh itu teriak dia, "Kaning janda 3 kali!" Kaning janda 3 kali! Nikahnya Nurdiana dengan mas kawin 16 gram emas dibayar tunai. Kok di sini nggak ada bintinya ya? Saya terima nikahnya Nurdiana dengan mas kawin 16 gram dibayar tunai. Saya juga baru pertama kali jadi jadi wali di pernikahan anak saya yang namanya Nurdiana. Karena yang ketiga namanya Sari. Yang nikahan kedua namanya Asih loh. Yang nikahan pertama namanya Kaning gitu. Jadi memang saya pertama kali nih nikahnya pakai nama Nurdiana. Apa salahnya saya gitu? Penjara anakku. Penjara 15 tahun. Lanjutan dari Jendis Part 3 guys, minta dipenjara 15 tahun oleh pihak laki-laki. Wadaw. Kelanjutan kasus Nurdiana alias Kaning guys, kawin gagal maning. Yaitu Jendis ya gitu. Janda ngaku gadis. Nah, jadi di sini udah beberapa fakta dan informasi kemarin terbongkar dari pihak Rodi ya, pihak keluarga yang cowok. Tapi ternyata nggak cuman kemarin aja, ada lagi lanjutannya guys. Di mana dan siapa detik-detik yang ngasih tahu keluarganya Rodi bahwa si Nurdiana alias Kaning kawin gagal maning ini adalah Jendis. Ternyata tuh nggak cuma 1 orang guys, nggak cuma 1-2 orang. Banyak orang tetangga-tetangganya si Kaning yang ngasih tahu dari awal pas mereka udah sampai ke tempatnya si Kaning. Di sepanjang jalan udah dikasih tahu sama tetangganya bahwa Kaning janda gitu. Waduh. Bahkan dia juga sempet-sempetnya nyamar pakai baju sekolah. Kalian ingat nggak kata-kata dari keluarganya Rodi yang ini? Beneran ini kita lihat perempuan ini keluar pakai kayak seragam sekolah gitu kan. Nah, ini ternyata Let's Go dapat video pertama kali di mana keluarga ini ketemu sama si Kaning ini. Video apa dia? Yang baru-baru membaik dia. Yang kecil lalu meriksa Dirun, coba. Ini nurun video ini. Parah sekarang genengan pakai sekolah kawin. Nah, ya pertama kalau boya anan ni. Ini balen Nina dia. Balen Nina no sebelum nolak Rodi dengan Jepang ni. Juga datang. Dirun video ni coba nih. Nah, itu dia guys. Jadi si ibu-ibu lucu ini ya, Bu Gos ya, kita bilang ya, Bu Gosip ini ya. Jadi ini dia punya video pertama kali ketemu si Nurdiana alias Kaning ya. Di sini kita lihat dia itu pakai baju pramuka. Si Kaning pakai baju pramuka nih guys. Ini kan udah nggak nyambung ya. Yang pertama, si Kaning ini cerita dia itu adalah mahasiswi semester 3, tapi pakai baju pramuka. Semester 3 apa nih maksudnya? Semester 30? Veteran? Dia veteran di kampus gitu, semester 30 nggak lulus-lulus apa gimana? Sesuai umurnya 30 tahunan gitu. Terus kuliah apa yang pakai baju pramuka? Ini pertanyaan Let's Go ya. Dia niat loh dia pakai baju pramuka. Roknya juga kita lihat ya, kalau Let's Go nggak salah lihat sini roknya ya rok hitam atau coklat tua ya, kayaknya sih coklat tua gitu. Pantes ibunya bilang dia pakai baju seragam gitu, bukan dia pakai baju kuliahan. Nah, dia bilangnya baju seragam. Yang ibu lihat ini kan pakai baju seragam pramuka ya. Memang pramuka ini keahliannya dulu Let's Go salah satunya adalah menyamar ya. Tapi menyamar di hutan gitu loh. Tapi ini mungkin Kaning pramukanya expert dia ya, profesional pramuka. Jadi dia menyamar kalau di hutan nggak level. Saya mau menyamar di nikahan. Nikahan saya sendiri lagi loh. Bukan nikahan orang, nikahan diri sendiri. Mantap Kaning. Tapi kayaknya ini memang dia nggak pernah kuliah deh. Kayaknya kan. Umur 23 semester 3. Let's Go 23 kayak udah mau lulus dari semester 7 semester 8 deh kayaknya. Lucu banget guys. Nah, jadi ada part 2 guys, di mana si ibu ini kemarin kan dia udah cerita ya, Ibu Gos tuh ya, dia kan udah cerita awal-awalnya dia ketemu si Kaning. Terus habis itu kita masih bertanya kan, memang benar ibu-ibu yang didorong ini, yang dari keluarganya si Kaning ini, dialah yang membocorkan bahwa si Kaning ini janda 3 kali. Dan ternyata nggak cuma dia guys. Jadi sekarang ada part 2-nya di mana dari pihak keluarga Rodi
dia dikasih tahu sama tetangga-tetangganya Kaning, dia nggak diundang. Waduh, mungkin dendam ya. Saya nggak diundang ke nikahnya, nggak jadi dapat makan, saya sebarin nih. Coba kita dengerin dulu ya gitu. Ayo ibu, kita gas lagi. Bu Gas, gimana Bu Gas? Infonya Bu Gas, info dong Bu Gas. Biar ada efek jerahnya, nggak lagi berbuat di belakang. Soalnya ini udah banyak korban, cerita udah banyak. Berarti ini udah korban yang ketiga. Korban keempat nih, keempat. Ada yang bilang korban keempat. Ada yang bilang tiga, ada yang bilang waktu ketahuan dia janda 3 kali itu kapan? Pas nyampe sana. Pas nyampe sana maksudnya mau nyongkolan. Iya lah. Pas nyampe sana turun dari mobil, kita langsung dikasih tahu. Dari setiap titik kita turun tuh dari kasih tahu orang. Dia ibu pas dia ketahuan dia janda itu kapan? Nyampe sana, kita turun dari mobil udah kasih tahu. Setiap titik kita turun itu udah bilang itu janda. Janda 3 kali. Janda Belum 3 kali jelas ya. juga. Belum mereka tahu jelas. Sudah sih janda 3 kali. Berarti dari warga-warga yang di rumahnya dia, dekat-dekat rumahnya dia ya. Bukan deket banget juga, yang jauh-jauh juga gitu ngomong. Tidak lalu. Kan yang deket aja. Yang agak jauh jalan. Udah bisa 3 kali. Oh, itu udah guys, kita pause dulu ya. Jadi si Ibu Gos ini bilang yang diminta gitu. Awalnya dia bilang ya semoga nggak ada lagi korban ya. Karena ini Rodi ini kabarnya udah korban keempatnya guys. Terus siapa sih sebenarnya orang yang ngasih tahu dia itu jendeng aku gadis gitu. Nah jadi Bu Gos ini bilang ya, kita tuh baru mau nyongkolan, kita udah naik mobil, udah sampai di rumahnya si Nurdiana alias Kaning ini, turun dari mobil lah. Setiap titik ya, mungkin setiap jalan itu kan mungkin jalannya agak jauh ya. Jadi setiap titik tuh udah ada yang ngasih tahu bahwa si Kaning ini adalah janda. Baru turun dari mobil. Jadi kan Rodi di mobil baru buka pintu, turun dari mobil ada orang datang, Kaning janda 3 kali, Kaning janda 3 kali. Begitu ya. Ada pertanyaan lihat ya. Jadi dia bilang baru turun dari mobil, udah ada yang ngasih tahu. Itu dia bilang, Kaning janda 3 kali, kamu menikah sama janda gitu. Begitu seperti itu ya. Nggak tahu juga let's go ya. Terus dia cerita, jadi setiap titik kita turun udah dikasih tahu orang. Ditanya, itu warga-warga di dekat rumahnya si Kaning, enggak cuman warga yang dekat gitu, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh juga gitu. Berarti tetangga yang jauh gitu kan, dari jauh itu teriak dia, Kaning janda 3 kali. Kaning janda 3 kali. Janda jadi janda. Ibu lucu banget sih ceritanya, Bu. Kan dia tanya ini tetangga-tetangga dekat, bukan tetangga jauh juga gitu. Berarti kan dia teriak ya, tetangga jauh kan niat banget berarti ya. Menurut Let's Go berarti mungkin dari pihak-pihak tetangga nih, keluarganya Kaning nih mungkin ada permasalahan atau bermasalah dengan para tetangga gitu. Sampai tetangga dekat, tetangga jauh, nggak ada yang mau diajak bohong. Bahkan tetangga jauhnya rela teriak-teriak gitu kan, Kaning janda, kamu menikah sama janda gitu. Nah, ini kan Let's Go kaget ya kalau dengar cerita dari Ibu Gos ini ya. Kaning setara setan guys. Disebut jandanya 3 kali, janda gitu. Waduh. Oh jadi karena inilah mungkin ya dari keluarga pria ini meyakini kok setiap kita jalan calon istri kamu dibilangnya janda nak gitu. Kalau 1 orang 2 orang sih mungkin kita lewatilah gitu. Mungkin seperti angin lalu lah. Tapi kalau setiap tetangga yang bilang kayaknya ada yang salah gitu. Kayaknya di sana udah mulai curiga ya gitu. Julid juga tetangganya. Efek tetangga tidak diundang di pernikahan. Nah. Kemarin ada yang bilang itu pas wawancara yang part pertama itu kan, dia bilang tuh hidungnya berbelit-belit sama hostnya so asik bilangnya. Siapa berbelit-belit kan udah detail sekali, nggak tahu jelas. Ya. Berarti banget. Berarti sekarang itu yang ngasih tahu dia janda itu kapan dari warganya ya. Dan udah 2 kali nanya, nanti dibully lagi berbelit-belit. Netizen emang maha benar gitu ya. Turun dari mobil itu kan udah dikasih tahu orang di sana kalau dia itu udah janda 3 kali. Juga di sana orang-orang pada kaget. Enak, kok ada pernikahan lagi? Ya kan ibu bapaknya itu kan nggak boleh ada orang nonton di kanannya itu. Nggak boleh ya? Iya, makanya ribut dikasih tahu itu janda. Baru mau. Kayaknya memang udah niat banget mau menipu. Menipu.
Seperti itulah kira-kira. Mm-mm. Dia ngejar orang yang Berduit. Warga-warga di sana di dekat rumah-rumahnya Kaneng tuh kaget. Lah kok ada pernikahan lagi gitu katanya. Terus dari orang tuanya si Nurdiana alias Kaneng itu nggak ngasih, orang-orang tuh pada nonton nikahannya si Kaneng sama Nurdiana gitu. Nah mungkin kan ini, waduh, pedang bermata dua ya, karena kamu nggak ngasih jadinya tetangga gedek ya. Coba kamu kasih. Mungkin tetangga pas mau bilang janda itu langsung kamu sumpel pakai rendang gitu. Ini makan siang rendang, kamu jangan bilang-bilang ya. Mungkin dia, oh iya, janda tetangga saya gitu. Kalau yang ini masih gadis. Apa gimana gitu ya. Pelit sama tetangga, tetangga marah ya gitu. Gila, gua nggak diundang nikahan. Kok ada nikahan lagi nih? Yang kemarin kedua, ketiga aja mungkin bermasalah gitu ya. Nah, oh jadi terbongkar ya bahwa beberapa tetangga atau warga-warga di sana memang nggak dibolehkan sama keluarganya si cewek itu buat nonton nikahannya. Dan Let's Go juga kalau kalian lihat ya videonya ya, video ijab kabulnya ya, ini ada kecurigaan nih menurut Let's Go. Kalian coba lihat ya. Terima nikahnya Nurdiana dengan mas kawin 16 gram emas dibayar tunai. Nah, itu guys. Jadi kalau di sini dia cerita saya terima nikahnya Nurdiana dengan mas kawin 16 gram dibayar tunai. Kok beda-beda ya? Kemarin 15 gram, sekarang atau 20 gram, sekarang 16 gram. Yang benar yang bener. Tapi di sini kalau setahu Let's Go kan saya terima nikahnya Nurdiana binti siapa gitu. Dengan mas kawin 16 gram dibayar tunai gitu. Biasanya setahu Let's Go ya. Biasanya saya terima nikah dan kawinnya gitu. Tapi kok di sini nggak ada bintinya ya? Saya terima nikahnya Nurdiana dengan mas kawin 16 gram dibayar tunai. Kok nggak ada bintinya gitu? Apa karena bukan nama asli? Ya kan, karena bukan nama asli. Saya terima nikahnya Nurdiana binti bapak kamu siapa namanya gitu. Binti siapa ya? Orang ini nama samaran. Apa gimana ya? Kan dia bukan nama asli Nurdiana. Ini ada kejanggalan nggak menurut kalian? Atau memang di Lombok ini adatnya seperti ini ya? Let's Go kurang tahu juga ya. Coba kalian komen kalau kalian tahu memang adatnya seperti ini ya. Terus kalau kita runtutin kejadiannya, nah dari ijab kabul ini mulailah tercium dan terbongkar bahwa si Nurdiana ini adalah jendes. Nah, di sini pihak keluarga dari cowok udah mulai shock, udah mulai kaget, udah mulai teriak-teriak mengatakan bahwa mereka semua penipu, sampai akhirnya si wali alias bapaknya si Nurdiana dia mengakui bahwa ini pertama kalinya dia jadi wali gitu katanya guys. Apapun yang berawal dari kebohongan, bagaimana pun kamu pintar menyimpan bakat akan keluar. Viral pengantin bos Jepang bilangnya masih perawan, tahunya udah janda 3 kali. Waktu nikah berapa apa katanya? Dan waktu nikah si wali menyampaikan kalau ini pertama kali beliau jadi wali, tahunya udah 3 kali janda. Oh, teriak-teriak nih guys. Oh, ini dia setelah ketahuan diteriak-teriakin penipu, ini Rodi yang pulang akhirnya. Oh, setelah Rodi pulang, baru diteriakin penipu, si ceweknya pingsan. Oh, ini dia runtutannya guys. Nah, itu jadi runtutannya. Nah, jadi si ibu-ibu ini yang ibunya ditetuakan lah oleh keluarganya Rodi. Dia bilang, semeton gitu. Semeton tuh, let's tahu artinya keluarga gitu ya, semeton gitu. Cerita apapun yang berawal dari kebohongan, dimanapun kamu pintar menyembunyikan bakat, ujung-ujungnya akan ada di api neraka gitu katanya guys. Dia cerita di sini bilangnya masih perawan ya, udah bukan masih gadis lagi gitu, masih perawan. Mungkin bener si Kaneng ini perawan gitu. Perhiasannya ditawan. Perhiasan dari Rodi ini ditawan gitu. Aku perawan, perhiasan kamu ketahuan lah. Terus dia juga cerita di sini bahwa walinya ini pertama kali menikah dan walinya menyampaikan ini pertama kali beliau jadi wali. Nah, mungkin juga benar ya. Wali ini kan bapaknya ya. Jadi mungkin pertama kali dia jadi wali dengan nama Rudiana. Nurdiana. Saya juga baru pertama kali jadi wali di pernikahan anak saya yang namanya Nurdiana. Karena yang ketiga namanya
Sari. Yang nikahan kedua namanya Asih loh. Yang nikahan pertama namanya Kaning gitu. Jadi memang saya pertama kali nih nikahnya dipakai nama Nurdiana. Apa salahnya saya gitu. Bisa jadi kan. Nah, bisa jadi juga ya, bener juga kan. Kan bukan Nurdiana, bukan namanya dia. Anak siapa ini? Saya pertama kali jadi wali nikah Nurdiana itu. Sebelum-sebelumnya namanya beda gitu. Kedua, ketiga kali kan, dia udah janda 3 kali katanya. Dengan pertanyaan, let's go. Jadi mantan-mantan suaminya ini di mana sekarang ya? Apakah mantan-mantan suami dari Kaning ini adalah TKI juga, kerja di luar negeri juga? Nah, kalau memang benar ya berarti ini memang full modus penipuan dengan cinta dan pernikahan. Gokil, keren sekali kata-katanya coy. Dan kalau ada teman-teman yang cerita ya, di sini ada yang cerita juga. Mas, let's go. Ini saya punya pengalaman nyata, lebih tepatnya dialami paman saya yang tinggal di Lombok. Dia duda, anaknya 3. Paman saya ini memang otaknya bisnis, punya kos-kosan banyak, supplier buat kebutuhan peralatan rumah sakit gitu. Ketemulah dia dengan cewek umur 21 tahun. Si cewek ini minta nikah sirih dan minta paman saya jadi mu'alaf dari Hindu ke Islam. Semua dituruti. Ternyata setelah 3 bulan menikah, paman saya baru tahu si cewek ini punya suami. Punya suami dan suaminya ngedukung untuk morotin paman saya. Akhirnya paman saya minta cerai. Si cewek bilang kalau mau cerai, bayar dulu 300 juta. Buset. Tadinya paman saya nggak mau bayar, tapi karena prosesnya alot, akhirnya paman kasih 300 juta. Akhirnya mereka cerai dan pamannya kembali ke keluarga agama yang lama. Waduh. Ini ternyata ada cerita juga dari teman-teman ya. Bahkan cerai pun dimintain duit, guys. Ini kan sama seperti kemarin kalau kita dengar dari ceritanya si keluarga cowok ya. Baru hari pertama dia ketemu, udah langsung diminta duit 26 juta. Itu nggak boleh ditawar lagi. Hari H langsung. Terus ada lagi yang cerita, guys. Ini masalahnya kenapa nggak nikah sama orang yang udah kita kenal gitu ceritanya. Kenapa malah gara-gara sosmed? Kan di sosmed banyak penipuan, banyak editan gitu. Atau jangan-jangan mereka emang sindikat penipuan pernikahan. Awalnya yang ketemu di rumah pas ngomongin harga mahar ya, itu dan lain-lain, memang orang lain yang cantik dan lebih muda. Itu juga kepikiran gitu. Kayaknya yang ketemu di awal itu memang cewek yang beda deh. Gitu kan. Biar keluarga cowok mau deal dengan harga yang diminta gitu. Terus pas hari nikah barulah yang janda 3 kali yang muncul, yang cewek lebih tua. Nah, ini juga Lesko udah kepikiran kayak gitu, guys. Jangan-jangan waktu pas pertama kali ketemu, si cewek yang tadi pakai baju pramuka itu itu ceweknya beda gitu, tetangganya atau saudaranya mungkin yang mukanya mirip tapi lebih muda gitu. Tapi pas sudah diminta ke rumah yang si cowok, baru dia tukar peran gitu. Nah, itu Lesa juga sempat curiga tuh kayak gitu. Mungkin itu alasannya tadi pas si cewek dari rumah yang orang tuanya ke rumah yang cowok, kan katanya mukanya lembek tiba-tiba ya. Dari muda gitu jadi mudah-mudahan gitu. Kayak dari kenceng jadi lembek gitu. Jadi melempem gitu. Ketika kalau ditanya, kenapa tiba-tiba wajah kamu melempem, nak gadis gitu. Karena ibu nawar sih. Apa seperti itu ya dia pertanyaan. Let's go ya itu. Jadi itu dia ceritanya, guys. Tentang Nurdiana dan Kaning ini. Kalau di sini ada lagi video yang minta dia di penjara 15 tahun, guys. Wah, dah kat sebelah kita ganti harga diri kena wah dinara. Arak penjara kan aku. Penjara 2 tahun, 15 tahun. Amak sejio nu dikemas. Mantap. Nah, itu dia, guys. Jadi ibu-ibu ini siapa nih? Mungkin dari keluarga yang cowok ya. Dia minta harga diri nih, bro. Harga diri gitu. Apalagi dia udah malu kan harga diri. Dia minta di penjara 15 tahun lah. Karena sudah menipu perasaan dan perhiasan dulu. Keju. Wah, mantap. Apa tadi Lesko bilang ya? Oh, di penjara 15 tahun. Lesko juga sih, kalau misalnya Lesko jadi si Rodi ya, bahkan kalau Lesko dibayar mungkin 500 juta ya, kan dia, Rodi mungkin ngeluarin duit 100-200 juta ya, tapi kalau dengan kejadian ini, dibayar 500 juta, kalau Lesko sebagai Rodi, Lesko nggak mau. Lesko minta tetap 200 jutanya balik, tapi sisanya dia harus dipenjara gitu. Karena ini bener-bener sakit hati dan bikin malu keluarga. Nggak cuma keluarga, guys. Keluarga malu. Di Jepang juga malu gitu. Tiba-tiba Rodi udah balik kan ke Jepang. Teman-teman di Jepang yang nggak nonton TikTok gitu. Happy wedding Rodi gitu. Udah cerai gitu. Buset dah. Kaget, malu juga gitu. Apalagi dia sekarang viral kan gitu. Kasihan si Rodi menurut gue ya. Gimana? Kasih pendapat kalian tentang kasus kali ini.
Apakah kalian ada cerita juga di kampung kalian yang kayak gini? Coba dibalas guys. Seperti dari Lukyun, thank you banget Lukyun. Dia kasih tahu ya, kayaknya si cewek ini emang niat nipu. Emang niat banget dia pakai baju pramuka tuh. Sampai cerai 3 kali gitu. Hati-hati ya buat kalian, dicek dulu backgroundnya. Kalau adik-adikku 2 biji cowok semua pada jomblo semua. Waduh, yang satu udah mapan banget. Wow, mau beli rumah atau mobil bisa nggak pakai kredit. Tapi pacaran aja belum pernah. Semoga nggak ketipu ya. Mereka kayak si Rodi ini. Selalu aku wanti-wanti kalau cari pasangan yang bener. Buset, adiknya 2 biji cowok-cowok. Satunya udah mapan banget. Berarti Lukyun mapannya di atas banget dong. Kalau adiknya aja mapan banget, Lukyun di atas mapan banget nih. Buset. Tapi keren. Thank you banget ya Lukyun. Terus dari Sri Wahyu 891. Mantap Sri Wahyu Sultan Hongkong kita. Sri Wahyu 891. Thank you so much Sri Wahyu 891. Semoga kalau memang berjodoh carinya seperti Rodi. Kayak dia orangnya polos, baik, gitu ya, jodoh-jodohnya Sri Wahyu 891 kalau belum punya jodoh ya. Kalau udah punya jodoh mantap, bagus, keren banget. Itu karena Sri Wahyu 891 Sultan Hongkong di Hongkong, cari yang tajirnya seperti Jackie Chan. Jackie Chan kan tajir ya. Thank you banget ya Sri Sultan kita. Itu dia guys, kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih ya, ada link sawernya di bawah. Kalian klik aja linknya. Kalian bisa kasih 2.000, 5.000, berapapun. Terserah, kalian bisa komen-komen juga. Ataupun dari super tank juga ya. Kasih pendapat kalian ya dan cerita kalian kalau kalian ada relate dengan kasus kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.